Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Para masyayikh, para kiai, seluruh pengurus NU, cabang MWC Ranting yang baru dilantik, utamanya Ketua Tanfidiyah Cabang Kabupaten Probolinggo, semoga semuanya sehat panjang umur kiai, barokah dan juga barokai. Amin, Allahumma amin. Yang baru dilantik pengurus MWC Kecamatan Leces dan seluruh Ranting sekecamatan Leces. Mabruk, mabruk, ma'an najah, wal falah, wal rahmah, wal barakah, wassalamah. Tambahi satu, wal fulus al-kathir. Semoga dana lancar. Amin, Allahumma amin. Saudara saya, Pak Camat, Bunti Wau, Pak Kapolsek, Pak Danramil, semuanya, Mas Haromain. Nggih, saya senang melihat saya jenengan di gedung MPR, di gedung DPR. Semoga di hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Panitia, seluruh undangan warga NU, para santri, para ustadz, Allah yaktub lakumun najah wal falah wassalamah wassuhulah wal barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, izinkan saya ngajak yang baru dilantik untuk kembali mengucapkan baiat janji. Bukan saya melantik karena sudah dilantik, tapi karena saya dengar ada kalimat yang keliru, saya ingin panjenengan mengulangi bersama saya supaya enggak ada kalimat yang keliru. Saya tadi ngikuti dari sana ada yang keliru. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyyatih. Gantian tirukan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saya ngucap bayatukum, artinya saya membaiat panjenengan semua. Jawab dari panjenengan, bayatu, iya saya berbaiat. Gitu ya. Saya bayatukum, panjenengan bayatu. Bayatukum. Diulangi, bayatukum. Bayatu saja. Bayatukum ala sam'i wa ta'ah bil jihadi ala tariqati nahdatil ulama li'i'la'i kalimatillah allati hiyal ulya biqiyadati ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Kami pengurus MWC NU Kecamatan dan pengurus Ranting NU sekecamatan Leces, masa khidmah 2023
sampai dengan 2028 berikrar akan senantiasa berjuang di dalam Nahdlatul Ulama untuk menjunjung tinggi agama Allah dengan bimbingan dan arahan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya kami berikrar, satu, senantiasa menjadikan khittah Nahdlatul Ulama sebagai landasan berpikir, bersikap, bertindak dalam kapasitas pribadi maupun pengurus jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kedua, senantiasa memahami, menghayati, mengamalkan akidah ahli sunnah wal jamaah dan memperjuangkan berlakunya syariat Islam dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Tiga, senantiasa mentaati, mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, jam'iyah, Nahdlatul Ulama, serta segala peraturan jam'iyah, Nahdlatul Ulama, juga fatwa para ulama, ahli sunnah wal jamaah, untuk kemaslahatan dan kebaikan agama Islam dan negara kesatuan Republik Indonesia. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin rahimakumullah, ber-NU itu dalam rangka satu, menjaga agama, hifdzuddin. Yang kedua, dalam rangka menjaga negara, hifdzul waton, himayatuddin dan himayatul waton. Agama ini harus dijaga supaya kita yang sekarang berislam dengan Islam yang benar, kalau kita berkomitmen tetap menjaga Islam, insya Allah cucu kita, kompoi kita, itu juga berislam dengan Islam yang benar. Sehingga selamatlah kita, selamatkah cucu kita juga. Bahkan kita mau 1000 tahun ke depan, kita ingin anak cucu kita tetap berislam dengan Islam yang benar, seperti Islam yang sekarang kita tamasuk, kita pegangi. Sehingga kita selamat, anak cucu kita selamat, sampai keturunan 1000 tahun lagi juga selamat. Itulah perlunya menjaga Islam. Kita enggak rela Islam diselewengkan, kita enggak rela Islam dipalsukan, kita enggak rela ada tabdil, ada tazwir, ada tahrif, ada penyimpangan dalam agama Islam. Kasihan kalau itu dibiarkan, nanti anak cucu kita kelihatan berislam, ternyata menyimpang dari Islam yang benar. Bukan ashabul yamin, tapi ashabus shimal. Sekali lagi, ber-NU, berahlus sunnah wal jamaah, tujuannya menjaga Islam. Yang kedua, ber-NU, berahlus sunnah, tujuannya ikut serta aktif menjaga, membela negara kesatuan Republik Indonesia yang menurut NU, menurut fatwa Mbah Hashim, penyempurnaan iman tidak hanya dengan mahabbatur Rasul. Kesempurnaan iman tidak hanya dengan ad-difa' anil Islam, tidak hanya dengan membela Islam. Iman belum sempurna sebelum kita juga punya komitmen mencintai, setia membela tanah air kita. Hubbul waton minal iman. Bahwa mencintai, setia, membela negara itu bagian dari kesempurnaan
iman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, teman-teman di luar NU kadang maaf-maaf Islamnya kurang terjaga. Kalaupun Islam mereka jaga tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi komitmen bela negara, komitmen mencintai negaranya, komitmen setia pada negaranya lemah sekali. Mereka tidak canggung-canggung mengkafir-kafirkan kepala negara. Mereka tidak canggung, tidak sungkan mengkafirkan Pancasila. Mereka tidak canggung membuli bangsanya sendiri. Golongan seperti ini meskipun ngaku Asy'ariyah, meskipun ngaku Syafi'iyah, meskipun ngaku Alawiyah, meskipun ngaku Qadiriyah atau apapun, kalau ternyata nyuwun sewu komitmen kebangsaannya rapuh, bahkan memusuhi, membuli bangsanya sendiri, ini kalau dibiarkan semakin besar, semakin kuat, tentu menjadi ancaman bagi kedaulatan negara. Kita tahu Yaman rata-rata Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi terjadi perang saudara, pemberontakan. Kenapa? Karena ulamanya tidak mengembangkan, tidak mendoktrin warganya untuk mencintai Rasul, juga mencintai negaranya. Tidak mendoktrin warganya untuk bela agama sekaligus bela negara. Mereka dakwah yes, jihad yes, amar ma'ruf yes, bela negara belum tentu yes. Bahkan untuk Islam pun mereka berontak. Kalau kita merusak negara, merusak kedaulatan, itu bagian dari merusak Islam. Merongrong NKRI itu bentuk nyata merongrong Islam. Makanya bagi kita, ngisruh agama haram, ngisruh negara juga haram. Mengkacau agama haram, mengkacau negara juga haram. Menjaga agama wajib, menjaga negara juga wajib. Hubbul waton minal iman. Alhamdulillah Indonesia tidak membentur-benturkan antara ulama penjaga akidah dan agama dan antara umarok penjaga negara. Indonesia ada acara Agustusan, acara negara, ulamanya datang. Ada acara di istana, ulamanya datang. Sekarang ada acara pelantikan MWC, umaroknya datang. Ya kayak begini Indonesia, umaroknya. Umaroknya ikut membackup acara-acara agama, ulamanya juga ikut mengestoni, meridhoi, merestui acara-acara kenegara. Epas nih pun. Apa epas itu? Hah? Epas nih. Dan ini yang ada di Indonesia. Alhamdulillah mulai ditiru oleh beberapa bangsa lain. Beberapa kami ke Malaysia, kami juga kadang ceramah di Saudi. Mereka butuh bagaimana mencari titik temu antara umarok dan ulama. Dan memang enggak boleh dibentur-benturkan. Pastikan mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah sekalipun, membela aswaja sekalipun, kalau ternyata membuli bangsanya sendiri, itu bukan NU. Dan tentu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sempurna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya kami warga NU menghimbau, jangan gampang latah ikut-ikutan. Kelompok majelis taklim atau apapun, hatta majelis maulid sekalipun. Yang mengamalkan amalan Ahlus Sunnah, tapi itu pancingan untuk menyeret sampean keluar dari Nahdlatul Ulama. Bahaya, enggak bahaya tak? Enggak bahaya tak? Bahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama tentang himayatuddin. Ber-NU benar-benar kita menjaga agama. Kalau enggak NU, enggak Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak ajaran agama yang hilang. Atau mengalami tahrif, penyimpangan, pemalsuan. Mohon maaf, hadis Bukhari 5046
nyata menerangkan Nabi Fatihah pakai basmalah. Dan sekarang teman-teman di luar NU jarang yang menjaga itu. Bahkan mereka gaya, wow keren, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. NU yang menjaga ahlu sunnah wal jamaah. NU yang menjaga Islam seutuhnya. Sahih Muslim 630 nyata Nabi mengajarkan mensunahkan iftitah kabiraw walhamdulillahi katsiraw wa subhanallahi bukrataw wa asila. Teman di luar NU enggak mau diajak membaca kabiraw. Halo. Bahkan menganggap itu bid'ah. Sahih Muslim juz 1 halaman 272. Sahih Bukhari nomor 1001. Hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi qala na'am. Napa leres Nabi nika ambaca qunut dalam salat subuh. Napa jawabnya Anas? Engki ba'dana setelah bangun dari ruku. Ini asli hadis Bukhari Muslim. Di ahlu sunnah wal jamaah ini dijaga, dilestarikan. Di teman-teman di luar kita banyak yang meninggalkan, tidak mengajarkan, bahkan menganggapnya bid'ah. Kenapa ber-NU? Nawa itu ikut-ikut menjaga Islam seutuhnya. Kenapa enggak mau keluar dari NU? Khawatir ikut persekongkolan memalsukan Islam. Marzuki kok enggak mau keluar dari NU, ikut golongan lain. Khawatir saya berdosa, ikut persekongkolan ingkarusun sunnah. Hadis Sahih Muslim juz 1 halaman 408. Wa asyara bi asbu'ihi allati talil ibham ilal qiblah. Montahiyat nikah jari telunjuknya Nabi saat tasyahud asyhadu alla ilaha illallah menunjuk asyara, menunjuk ke arah kiblat asyhadu alla ilaha illallah. Seneka beni neka. Benih muter-muter dan benih dan pokoknya dan ikut NU otomatis jaga negara juga jaga Islam. Kalau enggak ikut NU mungkin jaga negara tapi enggak jaga Islam. Ada beberapa ajaran yang hilang. Wiridan baca sholat dibaca keras. Perlunya apa? Ada orang baru masuk Islam enggak apa-apa. Ada orang yang dulu togelan nggak sholat, terus insaf mau sholat. Lah kalau imamnya baca sholat nengeneng tok, kasihan yang awam ini sampai mati ya nggak apa-apa. Makanya menurut hadis Bukhari Fathul Bari juz 2 halaman 324, Sahih Muslim juz 1 halaman 410. Nabi dan sahabat senantiasa berwirid ba'dal maktubah dibaca dengan suara keras. NU dari mana? Nangan ngetok. Munten. Ayo ber-NU nawa itu menjaga Islam seutuhnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oneng nih kan? Oneng ki? 4 lagi lah atau 5 lagi. Bersalaman ba'da jamaah. Asli Sahih Bukhari 4377. Sallar Rasul adz-dzuhra rak'atain wal 'asra rak'atain wa baina yadayhi 'anazah. Thumma qama wa qama an-nas faja'alu ya'khuduna bi yadihi yamsahuna biha wujuhahum. Saat musafir Rasul mengimami zuhur asar dua-dua, jamak qashar. Selesai ngimami, Nabi berdiri, bubar. Sahabat pun juga ikut berdiri. Saat bubar itulah, ja'alu ya'khuduna biyadihi, ja'alu af'alu syuru. Langsung para sahabat itu meraih tangannya Rasulullah SAW. Diapakan tangan Rasul mereka raih, mereka ambil. Yamsahuna biha wujuhahum. Tangan Rasul itu mereka usapkan ke wajah mereka. Seneka.
Napa nih kenyamanannya? Salaman songkem iki, cium tangan. NU melakukan apa enggak? Melestarikan apa enggak? Apa kata orang di luar NU? Bid'ah. Mun ajak salaman ba'da abajeng neng abo etare mun haramnya. Mantarmu ke calon DPR sing NU nika menang buhun. Amin Allahumma amin. Halo. Enggak boleh kampanye. Tapi mengarahkan kepada kebaikan itu tugas kiai. Kampanye itu begini loh. Jangan lupa nanti tanggal sekian tahun depan, jangan lupa pilih PKB, pilih Mas Haromen. Itu namanya kampanye, itu enggak boleh. Ya. Saya sebagai ketua PW mengucap begitu enggak boleh. Apa? Lah ya, itu kalimat yang enggak boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Kita sukanya kalau tarawih baca qul huwallahu ahad. Engki leres. Qul huwallahu napa Baqarahnya? Hah? Nah. Leres. Sungguh itu ada di Sahih Bukhari nomor 774. Kana rajul minal ansor ya ummuhum fi masjid Quba. Wa kana kullama iftatahal qiraah iftataha biqul huwallahu ahad. Fasa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dalik. Ada sahabat Ansor tugas mengimami di Masjid Quba. Tapi aneh, setiap saat baca surat, dia mesti milih surat Qul Huwallah. Persis ketua Tanfidiyah MBC Leces. Pokok baca surat Qul Huwallah. Terus tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampean setiap baca surat kok baca surat Qul Wallah. Ternyata jawabannya aneh. Inni uhibbuha. Emang saya ini suka surat Qul Huwallah. Saya membaca Qul Hu terus karena saya cinta surat Qul Huwallah. Jamaah saya juga cinta Nabi. Pokoknya kalau dibacakan Qul Hu seneng banget sudah. Saya membaca Qul Hu terus karena saya mencintai surat Qul Huwallah. Nah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Ya karena kamu mencintai Qul Huwallah itulah maka Allah pasti memasukkan Anda ke surga. Imam-imam tarawih NU ini sedejana ahli surga. Bukan karena sholatnya terlalu khusyuk, bukan. Tapi karena sukanya membaca Qul Huwallah. Hadisnya Bukhari lagi. (774). NU itu apa yang kelihatannya remeh-temeh, nggak perlu dalil. Itu bagi NU tetap didalili. Untuk memastikan mengamalkan itu sunnah, ada pahalanya. Mengamalkan itu bagian dari mahabbatur rasul. Man ahabbani falyastanna bisunnati. Siapa mencintai aku, ikuti sunnahku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku besok masuk sareng mbek kula. Sareng mbek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin Allahumma. Lah di antara sunnah yang orang menganggap remeh-temeh itu suka membaca Qul Huwallah. Saben mareh acara ngakan nih kan NU. Yasinan ngakan. Engki tak ya? Engki. Hataman Quran ngakan.
Salawatan ngakan, tibaan ngakan, simtudoror ngakan, dia ulame ngakan terus bun. Apa? Tambah gizi nih kan. Beda anak-anak lahir ngakan akikoh, ngakan esonat, ngakan araji, ngakan beda walimah gitu ya. Pas mate beda ngakan boleh. Terus napa nikah sunnah? Beda hati saya beda. Montan di hadis nggak kira diajarkan NU kepingin benar-benar ahlu sunnah. Apapun didasarkan sunnah. Di mana hadisnya? Di kitab Ar-Rasail As-Salafiyah halaman 46 tasnif Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani. Kana sahabatur rasyidun yajtami'una fi buyutihim wa fi masajidihim wa bainahum nabiyyuhum sallallahu alaihi wasallam yatanasadunal ash'ar wa yatadzakarunal akhbar wa yakulun wa yasrabun. Neka wa yakulun wa yasrabun. Laras nih. Kana bad pesera as-sahabatu perempaan para sahabat ar-rasyidun se'anoro khulafaur rasyidin yajtami'un paneka pada akompol di ma kompol fi buyutim de combong para sahabat neka wa fi masajidim ben akompol de masjid beda nabi beda wa bainahum nabiyuhum nabi ada di antara mereka artena nabi rabu dak kompol neka terus napa saya lakon yatana sadunal ash'ar bergantian melantunkan syair-syair. Akadinamun kita ini kan apa? Dibaan, burdaan, manakipan, gitu ya. Bergantian melantunkan syair-syair. Yatana sadunal ash'ar wa yatadzakarunal akhbar. Saling bertukar kabar, saling bertukar informasi. Ada yang memberi kultum lah dikit-dikit. Lestari ini kan napa terus pleman bunten wayak kulun napa nih ngakan wayasorobun ngenom neka arokok nika pelengkap bun. Cang pas mondok dimin beda syair jab, beda asyair jab. Sopo wonge mari mangan orang rokok kaya dene mari ngising ora cewok. Seporo ana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Setelah pemakaman mayit ada sedekahan selamatan, memberi makan ke tamu. Tapi orang di luar kita ceramah apa nih? Haram masak-masak di rumah duka. Seneka ceramah. Haram ngakan bareng kenduren di rumah duka. Hadis Bukhari nomor 5417. 5417 kanan Aisyatu radhiyallahu anha idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalikan nisa'u thumma tafarraqna illa ahlaha wa khassataha amarat bi burmatin min talbina fatubikhat thumma suni'at harid wa subbatit talbinatu alaihi thumma qalat ya ma'syaran nisa' qulna fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-talbinah mujimmatun li fuatil marid. Ketika Siti Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat musibah, keluarganya meninggal,
banyak sekali kaum perempuan ibu-ibu pada kompol takziah. Ketika mayat diberangkatkan akan dimakamkan, ibu-ibu yang takziah bubar pulang, illa ahlaha, kecuali tinggal keluarganya, sanak famili nggak ikut pulang. Wa khassataha, orang-orang khusus, orang istimewa, teman akrab, tetangga nggak ikut pulang. Saat itulah apa yang terjadi? Amarot biburmatin min talbinah. Aisyah memerintahkan priuk kendil panci yang di situ ada susu dicampur kurma supaya direbus sampai mendidih. Dulu itu kalau pengen minum susu manis, wong belum ada gula pasir, ya dicampuri kurma, nanti disaring manis sudah. Wa suni ajarit, lalu dibikin bubur sarit. Setelah matang, subbatit talbinatu alaih, talbinah itu dituangkan ke bubur sarit, lalu diaduk. Kemudian Aisyah dawuh kepada tamu-tamu, monggo dipun dahar nyatoreh petade ake. Ada masak-masak di rumah duka, ada memberi makan di rumah duka. Terus Aisyah dawuh, inni sami'tu Rasulullah ongkuh, dan kalau ngeding Rasulullah SAW adabuh, at-talbinah mujimmatun li fu'atil marid. Talbinah memberi makan di rumah duka setelah mayat dikubur, nyaman namun Inggris kasaras sol. Engki mun Inggris kasaras sol nyaman. Mun kenton apa nyamanannya? Oh, pada be Inggris ki. At-talbinah mujimmatun li fu'atil marid. Dahar memberi dahar di rumah duka setelah mayat dimakamkan, namanya rasol. Mujimmatun ay muskinatun, bisa membuat tenang, ayem hati orang yang sakit, hati orang yang baru dapat musibah. Bukhari. Kita NU menjaga, melestarikan, dapat pahala, gurih, perut kenyang. Abuh, fit dunya kenyang, fil akhirati surga. Fit dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Bagaimana enggak surga wong sunah Rasul? Orang lain udah lapar, ingkar sunnah lagi. Sampaikah pahalanya? Sampai. Wong putihnya tak abali boleh nih. Mon kirim tak abali boleh berarti. Ya enggak begitulah. Sahih Muslim 1672. Sahih Bukhari 2563. Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha. Riwayat Bukhari, inna ummi tuwuffiyat. Wahai Rasulullah, ibu saya sobong umur. Apa sobong umur? Mateh bun tuwuffiyat. Afalaha ajrun intasaddaqtu anha. Napa beda pahala kanggo ibu? Intasaddaqtu anha, kalau saya mengadakan sedekah, anha pahalanya untuk ibu. Napa jawab Nabi? Bukhari Muslim, na'am. Naam, apa naam? Engki. Kok masih ada Ustaz jawab? Enggak, itu terus dari mana? Wong hadis Bukhari na'am. Makanya ikut NU paling aman sudah. Kenapa ikut NU, ngurusi NU? Dalam rangka jaga Islam agar tetap utuh, enggak berkurang satupun, agar tetap asli, enggak dirubah satupun. Semoga dengan ber-NU kita membuktikan diri bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu ciri khulafa, ciri generasi penerus Nabi, mereka yang mau meneruskan, meriwayatkan sunnah Nabi, tidak dikurang-kurangi, tidak dirubah. Allahumma arham khulafai, ya Allah rahmatilah para generasi penerusku. Sahabat tanya, waman khulafa'uka ya Rasulullah? Siapa generasi kader penerusmu itu ya Rasulullah?
Neka beda letes neka. Alladzina yarwuna ahadisi. Mereka yang berkomitmen melanjutkan, mengamalkan, meriwayatkan, meneruskan sunnah-sunnahku. Ber-NU dalam rangka menjaga sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kita juga harus sadar bahwa kalau menjaga Islam wajib, sungguh negara dengan umat Islam terbesar itu ya Indonesia. 12 negara Islam Timur Tengah, 12 negara. Total jenderal jumlah umat Islamnya masih kalah dengan Tak ulangi, 12 negara di Timur Tengah, di total jenderal jumlah umat Islamnya kalah dengan Indonesia satu negara. Sungguh sejatinya komitmen menjaga NKRI, sejatinya dalam rangka komitmen menjaga Islam. RI bubar 240 juta umat Islam. Halo. RI kacau 240 juta umat Islam. RI aman, RI lestari, aman dan lestari pula 240 juta umat Islam. Bukankah itu membela konkret pada Islam dengan cara membela NKRI? NKRI selamat damai, selamatlah nyawa 240 juta umat Islam. Jadi bagi NU bela negara itu bela Islam. Halo. Halo. Oneng nih. Jamaah haji paling banyak dari Indonesia. Jamaah umroh paling banyak dari Indonesia. Pembelanja di toko-toko Arab yang banyak Indonesia. Sampai penjaga toko itu loh orang Arab, orang Mesir, orang mana-mana. Oneng bahasa Indonesia. Engki. Ya, kalau Indonesia bubar, wah sepi Mekah ini. Jaga Indonesia, jaga Haromen. Jaga Makkah Madinah gitu loh maksudnya. Indonesia bubar, maka Madinah sepi. Tidak menjaga Indonesia berarti tidak ikut memakmurkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Oneng nih kaki. Tahun 1923-24 terjadi pemberontakan Wahabi sokongan Inggris Prancis. Pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab berguru pada Jeffrey Hamper, berkebangsaan Inggris, beragama Yahudi. Itulah Wahabi. Nah, karena Wahabi itu kayak begitu itu, meskipun dohirnya Islam, setelah Wahabi menguasai Arab, satu, makam ulama sahabat mereka doser, mereka gusur. Ini sejarah bukan fitnah. Mana makam Imam Hambali? Ada, Bun. Mana makam Imam Maliki? Ada. Halo. Digusur sama Wahabi. Yang hidup hafid ulama yang hidup dibunuh. Dan setelah dibunuh ribuan Sahih Bukhari yang dimiliki ulama itu, ribuan Sahih Muslim, ribuan kitab tafsir, mereka rampas. Lalu mereka musnahkan. Setelah mereka musnahkan, mereka cetak Sahih Bukhari Muslim baru, tapi beberapa kalimatnya beda, beberapa hadisnya hilang. Saya punya, wong saya alumni bin Saud, saya alumni kampus Wahabi. Untungnya ada Indonesia, mereka bisa memusnahkan kitab Sahih Bukhari Muslim di Arab. Tapi Wahabi nggak bisa memusnahkan Sahih Bukhari Muslim, fikih, usul fikih, tafsir yang ada di pondok-pondok yang menyebar di seluruh Nusantara. Sungguh kalau kitab Sahih Bukhari Muslim di Arab beberapa kalimatnya dirubah, Ibnu Katsir di Arab beberapa kalimatnya dirubah. Sungguh Bukhari Muslim tafsir yang ada di Sidogiri, yang ada di Syekhona, yang ada di Asem Bagus,
yang ada di Unzah, di Mutawakil, yang ada di Ploso Lirboyo, yang ada di Jombang, yang ada di Sarang, termasuk yang ada di saya. Itu sungguh Sahih Bukhari Muslim yang asli. Belum termasuk Sahih Bukhari Muslim yang dirubah-rubah oleh Wahabi. Apa itu? Allah menyelamatkan Sahih Bukhari Muslim di Indonesia. Sana makam ulama digusur. Di sini makam wali, makam ulama utuh. Makam habaib utuh. Indonesia tempat Allah menyelamatkan makam ulama yang di Arab sudah digusur. Indonesia tempat Allah menyelamatkan kitab Bukhari Muslim yang di Arab sudah banyak dipalsukan. Dan Indonesia tempat Allah menyelamatkan amal sunnah yang di Arab sudah enggak ada. Ngimami pakai basmalah itu adanya di Indonesia, hadis Bukhari. Ngimami pakai kunut subuh itu adanya di Indonesia, hadisnya Bukhari. Dan enggak boleh dirubah-rubah. Indonesia NU zaman apapun ada pilpres atau enggak ada pilpres, setiap kali imam walad dolin ya amin. Enggak boleh dirubah. Kalau dirubah qabul ya bid'ah. Halo. Kok tertawa sama ini? Yang bahaya apa tak suruh merubah? Lah kalau malah saya suruh untuk sekarang karena akan ada pilpres, mohon waladhdallin istajib. Allahumma hdina fi man hadait istajib. Ya malah bid'ah sampean. Wong diajak menjaga sunnah kok tertawa. Agelek nih kenapa nih? Oneng kenapa jadi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi, 240 juta umat Islam ada di Indonesia. Kitab-kitab hadis yang asli ada di Indonesia. Makam ulama yang terawat utuh terjaga diziarahi ada di Indonesia. Amal sunnah masih utuh ada di Indonesia. Bukhari kunut, Indonesia kunut. Bukhari bismillah, Indonesia bismillah. Bukhari wirid dibaca keras, Indonesia wirid dibaca keras. Bukhari selamatan ba'da mayit dimakamkan, Indonesia ada selamatan. Halo, halo. Halo. Bahkan Nabi lahir di Mekah, maulidnya di Indonesia. Iya. Benih Mekah, benih. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani makamnya di Baghdad. Manakib dan haulnya jerajaan besar-besaran adanya di Indonesia. Halo. Habib Ali Al-Habsyi menulis Simtud Duror di Yaman Kassah. Tapi pengamalan Simtud Duror ribuan Rabu Ake Habib Syekh benih di Yaman. Benih Yaman di mana kan? Indonesia. Lah, salah nih kan? Leres. Al-Habib Abdullah Ba'ali Al-Haddad menyusun Rotibul Haddad dari Yaman sana. Tapi sungguh negara yang setiap desa ada Rotibul Haddad, benih Yaman. Benih Yaman. Indonesia. Ini negara Islamnya utuh, sunnahnya utuh, makam wali dan ulamanya utuh, kitabnya utuh. Sungguh hanya orang bodoh yang tidak berkomitmen membela negara kesatuan Republik Indonesia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oneng nggih? Makanya NU punya dua komitmen, himayatuddin wa himayatul waton. Menjaga agama sekaligus menjaga negara. Clear. Dan kami harap setiap ada gawe politik, mulai pilihan RT,
pilihan RW, pilihan kepala desa, klebun ini kalah. Angki, beda gitu. Pilihan camat nggak dipilih ya. Pilihan bupati, wali kota, amilih sekolah, amilih lembaga pendidikan, amilih calon presiden, calon wakil presiden, milih calon DPR. Mohon rumusnya tetap dua itu. Calon yang tidak berkomitmen, kita khawatir nggak menjaga agama, jangan dipilih. Bahaya kalau nanti agamanya rusak, zaman ikut berdosa. Halo. Yang punya komitmen agama, tapi nggak punya komitmen NKRI, jangan dipilih, bahaya. Itu nanti kalau jadi kepala negara, bisa membuat kebijakan yang membahayakan kedaulatan negara. Mesti yang dipilih kekuatan politik atau person yang dalam pribadinya dan nyun sewu, visi misi kelompoknya, jaga negara dan jaga agama, imbang. Oneng nih kaki. Nah silahkan cari sendiri, nggak boleh kampanye. Jaga agamanya top, tapi mengkafir-kafirkan Pancasila jangan. Nasionalismenya top, tapi rajin sholat apa enggak, yomboh wallahu alam. Ya jangan. Satunya bisa menjaga kedaulatan negara, tapi enggak bisa menjaga agama. Satunya bisa menjaga agama, tapi membahayakan kedaulatan negara, enggak boleh. Makanya dari NU dulu, meskipun masyayikh NU tidak ikut nyapres, senantiasa berkomitmen bagaimana negara ini dijaga. Mbah Hasyim Asy'ari bergabung dengan Masyumi, padahal Masyumi ada Wahabinya. Kenapa Mbah Hasyim ada di situ? Diemong Masyumi yang terlalu kanan, diemong, dirangkul pelan-pelan, tarik ke tengah. Lama-lama banyak tokoh Masyumi yang mau menerima Pancasila. Itu kewajiban NU seperti itu. Nggak boleh kelompok kanan dibiarkan semakin kuat, nanti kalau mereka jadi presiden bahaya. Kalau sudah dirangkul NU dan mau NKRI harga mati, silakan you jadi presiden, nggak masalah. Toh meskipun kamu berangkat dari basis kanan, you sekarang sudah nasionalis, NKRI harga mati. Mbah Wahab Hasbullah masuk Nasakom, Nasional Agama Komunis. Apa Mbah Wahab PKI? Ya bukan. Mbah Hasyim ngerangkul yang kanan, ngerti Islam tapi nggak ngerti Pancasila, biar mau menerima Pancasila. Mbah Wahab ngerangkul yang kiri, NKRI harga mati oke mereka, tapi gurung gelem sholat, durung gelem tahlilan, dirangkul Mbah Wahab pelan-pelan. Akhirnya sekarang hampir semua X65 sekarang sudah banyak yang sholat, norok tahlilan, yasinan, beda banyak sing haji. Engki. Itu hasil ikhtiar ijtihadnya Mbah Wahab masuk Nasakom ngerangkul yang kiri. Kalau yang kiri berangkat dari basis kiri, tapi sudah Allahu Akbar la ilaha illallah, dia jadi presiden nggak masalah, meskipun berangkat dari basis kiri yang sudah mau sholat, insya Allah komitmen menjaga agama. Yang dari kanan sudah di NKRI kan, jadi presiden nggak masalah. Kalaupun dia jadi presiden meskipun dari basis kanan, sudah Pancasila, NKRI harga mati. Kiai NU melakukan itu dalam rangka hifdzuddin dan hifdzul waton, jaga agama sekaligus jaga negara. Paham mboten niki? Pilpres ke depan Mas, maaf ada beberapa ulama kita, semisal Habib Lutfi, semisal Gus Kikin, kalau nggak salah juga Gus Bet, membersamai Pak Prabowo, Mas Gibran yang berangkat dari nasionalis. Halo,
diemong, dirangkul. Siapa tahu jadi presiden, kalau jadi presiden Islamnya aman. Ada Habib Lutfi di situ, ada Gus Bet di situ. Halo, kita yang barangkali nggak nyoblos Prabowo, ojo ngerasani, ojo ngelok nih. Ilmu kita untuk mengkritik Habib Lutfi nggak level, Mas. Bainas sama wasumur minyak. Nggak nyoblos sakaremu tapi aja ngelok nih. Paham ya? Dan banyak juga Ploso, Lirboyo, Sarang, Gus Maksum Langitan, terus Razaim, Rakholil bin As'ad Sidogiri, ngemong membersamai Mas Amin sama Mas Muhaimin. Halo. Warga NU yang kebetulan cocok Prabowo, cocok Habib Lutfi. Ojo ngelok-ngelok nih Amin. Sungguh ilmumu nggak ada apa-apanya dibanding Rakholil bin As'ad. Ilmumu nggak ada apa-apanya dibanding Razaim. Halo. Ilmumu nggak ada apa-apa dibanding Rafuat Sidogiri. Mbah Yehuda Ploso. Terus Kiai Najih Sarang. Itu loh. Saman mau Prabowo monggo tapi aja ngelok sing iki. Wah, ana PKS Wahabi aja. Kalaupun di situ ada PKS-nya, ada ribuan gus-gus, ada Gus Kausar macam-macam. Yang alim-alim, ada masyayikh besar. Ada PKB di situ. Kekuatan Ahlus Sunnah di situ meskipun ada PKS jauh lebih kuat, lebih dominan daripada kekuatan PKS di situ. Kenapa masyayikh NU banyak ke sana? Ngenjagani siapa tahu jadi agar NKRI-nya tetap lestari aman gitu loh. Jangan diolok-olok. Kalau zaman mengolok-olok di sini ada PKS, nanti di sini ganti mengkritik, di situ ada gelora. Kalau zaman mengkritik di Amin ada PKS, sini ganti mengkritik. Di Prabowo ada gelora. Lah gelora itu ex-PKS. Mereka-mereka yang kurang setuju dengan PKS keluar dari PKS, mendirikan Partai Gelora, pimpinannya Anies Mata. PKS Gelora itu 11-12. Kalau zaman emoh Amin gara-gara ono PKS, tapi zaman gelem Prabowo padahal ono gelorane, ya lucu Mas. Halo, sing bener aku seneng iki ra usah ngelokne kono. Aku seneng kono ra usah ngelokne ini, selesai pun. Memang senyumku berikan kepada semua capres, namun cinta dan coblosku hanya untukmu rahasia. Kepentingan NU siapapun yang jadi, RI-nya aman, Islamnya aman. Makanya supaya RI-nya aman, Mas Anies sama Mas Muhaimin banyak kiai yang membackup agar sewaktu-waktu barangkali jadi NKRI-nya tetap aman. Barangkali Prabowo jadi ada Habib Lutfi, muka-muka Islamnya aman. Barangkali Ganjar jadi ada Mahfud Madura. Andai jadi muka-muka Islamnya juga aman. Perkara zaman alumni Lirboyo ikut Amin ya terserah. Perkara zaman alumni Asem Bagus ikut Amin ya terserah. NU nggak bisa memaksa, nggak bisa melarang. Perkara zaman alumni Sidogiri Noro Amin ya toreh. Lah iya dah mosok kami paksa. Perkara zaman alumni Ploso ikut Amin ya monggo. Perkara zaman ikut Lirboyo lalu milih Amin ya monggo, wong ikut kiai juga enggak ada salahnya. Apalagi dia orang tua kita dalam hal guru.
Salah satu kunci sukses anak nggak boleh menyimpang dari guru, dari orang tua. Bi abihik tata'atiyun fil karom wa man yusabih abahu famadalam. Adi sukses karena nggak menyimpang dari orang tua dan gurunya. Halo, halo, halo. Yang alumni Sidokiri ikut amin ya monggo, gitu. Yang barangkali pernah baiat thariqah kepada Habib Lutfi lalu ikut Prabowo ya monggo, masuk kami larang. Oneng nih kan? Oneng nih kan? Kalau saya nggak boleh tak bocorkan, ketua PW harus rahasia. Hanya Mbah Yud saya itu besannya Mbah Karim, Mbah Manap, pendiri Lirboyo. Saya untuk beda dengan Lirboyo sangat berat saya. Nggak boleh kampanye, nggak boleh. Zaman kok ketawa. Hadirin rahimakumullah. Khittah itu tidak membawa-bawa, tidak menjadikan NU sebagai alat politik. Tapi kalau kader NU terjun di politik untuk dikhidmahkan kepada NU, itu khittah 1000%. Saya kader NU berjuang sampai saya jadi rektor, itu termasuk perjuangan politik. Lalu setelah jadi rektor, saya benar-benar khidmah kepada NU. Ada 1-2 anaknya kiai kok sulit masuk kedokteran, kita bantu bisa masuk kedokteran. Itu bukan melanggar khittah, bahkan itu super khittah. Jadi khittah itu jangan anti berpolitik. Kita itu yang penting jangan menjadikan NU sebagai alat politik, lalu setelah jadi hanya untuk kepentingan pribadi. Halo, perkara berjuang dan setelah jadi juga memperjuangkan NU ya harus diperjuangkan. Kalau Wahabi boleh jadi DPR, kalau yang nggak sholat abangan boleh jadi DPR, ngapain kader NU nggak boleh jadi DPR? Kok bodoh amat? Wih. Nah, sekarang kadang begitu, ngaji mawon pun betul politik kan, ngaji mawon istighosah mawon. Kader NU nggak boleh berpolitik, tapi mereka abangan nggak sholat, malah kau pilih. Kristen pun malah kau dukung, Wahabi pun kau biarkan, kader NU malah kau gembosi. Ini khittah cap apa? Yang penting tidak memperalat NU sebagai kendaraan politik, gitu loh. Halo, halo. Perkara dapat suara dari kolam NU, memang dia ikan NU, memang dia ikut ngurusi kolam itu, namanya juga ikut punya kolam. Yang ngambil ikan di situ biasa kan timbang diambil orang lain, kok bodoh amat. Malah kalau saya berkomitmen kolam kita, ikannya ambil semua 100% oleh kita. Setelah ikan kita ambil semua, cari tambahan lah ikan dikit-dikit di sungai-sungai, gitu loh. Jangan malah bingung cari tambahan di mana-mana. Kita nggak kemana-mana, kita ada di mana-mana. Nyari ikan kemana-mana. Kolammu kau tinggal diambil orang lain, kau bodoh amat. Ini enggak politik mas ini mas. Halo, ngerti ya? Jadi sekali lagi berpolitik, menyekolahkan anak, ambil menantu, semuanya pertimbangannya jaga Islam dan jaga kedaulatan negara. Semoga dengan begitu dalam kapasitas pribadi maupun organisasi kita tetap bernahdlatul ulama. Mabruk, mabruk, mabruk. Selamat kepada yang baru dilantik, pengurus MBC, pengurus Lanting, Mandar Muge segera kerja. Wakaf segera dibereskan.
Jangan ada masjid NU yang belum beres wakafnya. Lalu jangan ada ketakmiran yang kecolongan orang lain. Jangan sampai MI kita kalah murid dengan orang lain. Jangan sampai ada desa yang nggak ada TK muslimatnya. Pastikan setiap desa ada TK muslimatnya. Bareng-bareng muslimat Fatayat NU mendirikan TK muslimat bareng-bareng. Asiap nih, asiap gi. Kegiatan-kegiatan NU, maulid lancar, hataman lancar, nuzulul Quran lancar, apalagi Rojabiyah lancar, tahun baru Hijriah lancar. Amanat dari ADART NU, ranting yang berjalan itu minimal 1 tahun atas nama ranting mengadakan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, minimal 3. Monggo ambil nuzulul Quran, ambil maulid, ambil apa, tapi minimal setahun 3. Itu oleh ranting. Tentu program organisasi apa malam sebulan sekali apa ya apa, Lailatul Ijtima, kumpul-kumpul istighosah, kirim doa, manakiban, habis itu membacakan mungkin fatwa di muktamar disampaikan, fatwa tentang Karmen disampaikan, fatwa tentang kepemimpinan perempuan disampaikan, sosialisasi hasil fatwa dalam muktamar. Habis itu ngakan, ngenom, jek kelupain. Saya kira demikian, saya mau ke Tongas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.